putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan warga RW 1 dan RW 2 ditunggu segera kedatangannya di Masjid Baitul Mukminin karena acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan segera kita laksanakan, dan mubaliknya sudah hadir di tempat. Alhamdulillah kita yang telah melimpahkan karunia kepada kita di atas nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan panjang umur dan sehat kita dapat berkumpul bersilaturahim di Masjid Jami Baitul Mukminin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Insya Allah kita semua hanya senantiasa mendapatkan sampurna dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Kenapa? 272. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 jam. Tahan 7 detik. Jadi menjawab salam itu bagusnya sambil senyum. Berapa senyumnya? 2, 7, 2. Jangan 227, itu mah jelema tertugas duit. Ya. Bisa kita ulang? Siap? Berapa rumus hidungnya? 272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor ketinggalan 272 pakai masker. Ya. Pohon nangka, pohon duren. Cakep. Pohon nangka, pohon duren. Nah, kalau pengen dibilang cakep, makanya bisa lanjut. Sekali lagi ya, pohon nangka, pohon duren. Ustaz gak nyangka ibu-ibunya keren-keren. Pohon nangka, pohon pepaya. Ustaz gak nyangka bapak-bapaknya gaya-gaya. Satu lagi ya. Pohon nangka di alun-alun. Saya nyangka anaknya culun-culun. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah, walhamdulillahi rabbil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa alihi wa summa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil min al-awliya wasyuhada was-salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'i al-muwaffiqin wa summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat min al-walabat khususan ila ruhi al-muassis hadal masjid Masjid Baitul Mukminin. Kita doakan para pendiri masjid ini dari awal sampai masjid ini berdiri ramai hari ini. Mudah-mudahan semua para pendiri, para muassis masjid ini mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, dan mereka yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan hari ini mereka mendapat nikmat kubur Allah Subhanahu wa taala. Dan Ardio, Cuaringin Ardio. RT-nya ada berapa? Ada 11 dan 1 RW. 2 RW. Berarti ada 2 RW dan 11 RT. Ada pejabat di sini 13 pejabat. Tingkat RT dan RW. Kita doakan mereka terus bisa mengayomi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 11 Rabiul Awal. Udah masuk 12 karena perhitungan kalender Hijriah itu dihitung pas maghrib. Berarti kalau kata orang Sunda, malam ini malam walilah, malam dilahirkannya Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak cinta sama Nabi? Benar. Kalau lagi ceramah mau diam? Siap?
yang paling rapi Ustadz kasih hadiah. Ya. Ibu-ibu yang paling khusyuk kasih hadiah. Ya, insya Allah. Ya. Yang paling rapi Ustadz turun kasih hadiah. Ya. Tolong teman-teman, Ustadz pinjam uang dulu, lupa bawa dompet ya. Ada jamaah Aman Rahim ya. Ada 6 orang majelis ikut lupa apa 6 lupa. Baik. Karena ini peringatan Maulid Nabi, kita tabarukan dulu ya. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Ayo, Sidana Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Tuhannya, siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Tuhannya, Allah pastikan merahmatinya. Allah pastikan merahmatinya. Ayo, Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa. Ada berapa? Ada 3 peristiwa. 1, dilahirkannya Nabi kita Muhammad persis 12 Rabiul Awal, hari Senin subuh hari. Peristiwa kedua, 12 Rabiul Awal atau 13 Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke di bulan Rabiul. Yang terakhir di bulan Rabiul Awal adalah peristiwa wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Jadi memperingati Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal itu sebetulnya ada 3 hikmah yang kita ambil supaya kita tidak diklaim melakukan bid'ah atau dikiaskan kepada orang Nasrani yang memperingati kelahirannya Isa. Ini namanya kias batil. Sampaikan kepada saudara Anda, kalau ada yang mengatakan orang-orang yang memperingati Maulid Nabi sama dengan kaum Nasrani memperingati Maulidnya Isa, itu namanya kias batil. Taubat Anda kepada Allah. Menuduh orang-orang yang beriman menganggap Muhammad sebagai anak Tuhan seperti Isa di pandangan kaum Nasrani. Ini namanya kias batil. Ingat, hati-hati Anda bicara kepada saudara Anda. Ada ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dunal mu'minin
apa menyakiti dengan tuduhan, melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya karena Allah, sungguh dia telah nyata-nyata melakukan dosa dan perdosaan yang nyata. Saya dirawat, saya dikasihati. Jadi jangan pernah samakan saudara Anda yang melakukan maulid Anda kiaskan kepada saudara di luar sana yang memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Itu namanya kias batil, disepakati oleh para ulama. Yang dilantik sebagai Rasul pertama Nabi Nuh, yang wajib dikenal, difahami sejarahnya, diketahui keluarganya dan sejarah hidupnya. Ada 25 Nabi dan Rasul. Wajib loh Bu. Ingat, tidak mengenal 25 orang dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad bermasalah akidah kita. Karena rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul yang 25 Nabi dan Rasul. Banyak gak para Nabi? Banyak. Setiap Nabi mau diutus oleh Allah, kata Ibnu Abbas, buka tafsir kitab Sofatul Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada tafsir Quran surah Ali Imran ayat 81-82. Kata Ibnu Abbas begini, ma ba'athallahu nabiyyan minal anbiya'i illa ukhti alaihil mitsaq. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah ke bumi sebelum dia diutus oleh Allah diberi bekal. Bekalnya dua, satu kitab, kedua hikmah. Ini bekal para nabi. Yang ketiga, yang kedua diberi perjanjian. Wahai Nabi, siap wahai Allah, kau diutus oleh aku dengan dua bekal, kitab dan hikmah. Kalau nanti ketika kau berdakwah dengan kitab dan hikmah yang kuberikan kepadamu, kemudian datang Muhammad, datang Muhammad dalam dakwahmu, kau harus beriman kepadanya dan membelanya. Apakah kalian mau berikrar untuk yang demikian itu? Para nabi semua menjawab, qalu aqrarna. Kami semuanya berkomitmen kalau kami berdakwah dan Muhammad hadir dalam kehidupan kami, kami akan beriman dan membenarkannya dan kami akan menolongnya. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikan, bersaksilah kalian, aku akan menjadi saksi atas komitmen kalian itu. Masya Allah, para nabi. Siapa nabi itu? Dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Indonesia Abdul Qadir Jailani, padahal nama aslinya Abdul Qadir Gilani. Beliau lahir di Iran. Nama namanya Gilan, wafat di Irak. Datang ke Nusantara, berubah namanya menjadi Abdul Qadir Jailani. Tapi nggak apa-apa, boleh Abdul Qadir Jailani atau Abdul Qadir Jilani. Kata Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futhul Ghaib dikatakan siapa nabi itu? Nabi itu adalah manusia-manusia yang diberi anugerah oleh Allah untuk melihat hal-hal gaib. Jin, nabi bisa melihat. Manusia biasa tidak bisa melihat. Ustaz, kalau ada manusia bisa melihat jin, gimana? Kalau ada manusia bisa melihat jin, kalau tidak bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan jin. Ada perjanjian-perjanjian. Di TV pernah ada, wahai yang ada di tubuhnya, keluarlah kamu, wah itu ada kerjasama dengan jin. Karena diketahui oleh pasiennya di belakangnya banyak yang jin-jin besar. Manusia kalau bisa melihat jin pasti bekerja sama dengan jin. Atau kalau manusia bisa melihat jin, itu jin nasab. Dulu nenek moyang bekerja sama dengan jin, kemudian dia turunkan keturunan cucu kesekian nanti akan dikawal oleh jin. Itu namanya jin nasab. Maka ada istilah anak indigo.
bisa melihat alam goib. Orang tuanya bangga, jangan ruqyah, sembuhkan dia, itu sakit. Yang dilantik sebagai Rasul pertama Nabi Nuh, yang wajib dikenal, difahami sejarahnya, diketahui keluarganya dan sejarah hidupnya. Ada 25 Nabi dan Rasul. Wajib loh Bu. Ingat, tidak mengenal 25 orang dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad bermasalah akidah kita. Karena rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul yang 25 Nabi dan Rasul. Banyak gak para Nabi? Banyak. Setiap Nabi mau diutus oleh Allah, kata Ibnu Abbas, buka tafsir kitab Sofatul Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada tafsir Quran surah Ali Imran ayat 81-82. Kata Ibnu Abbas begini, ma ba'athallahu nabiyyan minal anbiya'i illa ukhti alaihil mitsaq. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah ke bumi sebelum dia diutus oleh Allah diberi bekal. Bekalnya dua, satu kitab, kedua hikmah. Ini bekal para nabi. Yang ketiga, yang kedua diberi perjanjian. Wahai Nabi, siap wahai Allah, kau diutus oleh aku dengan dua bekal, kitab dan hikmah. Kalau nanti ketika kau berdakwah dengan kitab yang hikmah yang kuberikan kepadamu, kemudian datang Muhammad, dalam dakwahmu, kau harus beriman kepadanya dan membelanya. Apakah kalian mau berikrar untuk yang demikian itu? Para nabi semua menjawab, qalu aqrarna. Kami semuanya berkomitmen kalau kami berdakwah dan Muhammad hadir dalam kehidupan kami, kami akan beriman dan membenarkannya dan kami akan menolongnya. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikan, bersaksilah kalian, aku akan menjadi saksi atas komitmen kalian itu. Masya Allah, para nabi. Siapa nabi itu? Dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Indonesia Abdul Qadir Jailani, padahal nama aslinya Abdul Qadir Gilani. Beliau lahir di Iran. Namanya Gilan, wafat di Irak. Datang ke Nusantara, berubah namanya menjadi Abdul Qadir Jailani. Tapi nggak apa-apa, boleh Abdul Qadir Jailani atau Abdul Qadir Jilani. Kata Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futhul Ghaib dikatakan, siapa nabi itu? Nabi itu adalah manusia-manusia yang diberi anugerah oleh Allah untuk melihat hal-hal gaib. Jin, nabi bisa melihat. Manusia biasa tidak bisa melihat. Ustaz, kalau ada manusia bisa melihat jin, gimana? Kalau ada manusia bisa melihat jin, kalau tidak bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan jin. Ada perjanjian-perjanjian. Di TV pernah ada, wah yang ada di tubuhnya, keluarlah kamu, wah itu ada kerjasama dengan jin. Karena diketahui oleh pasiennya, di belakangnya banyak yang jin-jin besar. Manusia kalau bisa melihat jin, pasti bekerja sama dengan jin. Atau kalau manusia bisa melihat jin, itu jin nasab. Dulu nenek moyang bekerja sama dengan jin, kemudian dia turunkan keturunan cucu kesekian nanti akan dikawal oleh jin. Itu namanya jin nasab. Maka ada istilah anak indigo, bisa melihat alam gaib. Orang tuanya bangga, jangan ruqyah, sembuhkan dia, itu sakit. Yang dilantik sebagai Rasul pertama Nabi Nuh, yang wajib dikenal, difahami sejarahnya, diketahui keluarganya dan sejarah hidupnya. Ada 25 Nabi dan Rasul.
Wajib loh Bu. Ingat, tidak mengenal 25 orang dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad bermasalah akidah kita. Karena rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul yang 25 Nabi dan Rasul. Banyak gak para Nabi? Banyak. Setiap Nabi mau diutus oleh Allah, kata Ibnu Abbas, buka tafsir kitab Sofatul Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pada tafsir Quran surah Ali Imran ayat 81-82. Kata Ibnu Abbas begini, ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya'i illa ukhti alaihil mitsaq. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah ke bumi sebelum dia diutus oleh Allah diberi bekal. Bekalnya dua. Satu, kitab. Kedua, hikmah. Ini bekal para nabi. Yang kedua diberi perjanjian. Wahai Nabi, siap wahai Allah, kau diutus oleh aku dengan dua bekal, kitab dan hikmah. Kalau nanti ketika kau berdakwah dengan kitab yang hikmah yang kuberikan kepadamu, kemudian datang Muhammad, dalam dakwahmu, kau harus beriman kepadanya dan membelanya. Apakah kalian mau berikrar untuk yang demikian itu? Para nabi semua menjawab, qalu aqrarna. Kami semuanya berkomitmen kalau kami berdakwah dan Muhammad hadir dalam kehidupan kami akan beriman dan membenarkannya dan kami akan menolongnya. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikan, bersaksilah kalian, aku akan menjadi saksi atas komitmen kalian itu. Masya Allah, para nabi. Siapa nabi itu? Dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Indonesia Abdul Qadir Jailani, padahal nama aslinya Abdul Qadir Gilani. Beliau lahir di Iran. Namanya Gilan, wafat di Irak. Datang ke Nusantara, berubah namanya menjadi Abdul Qadir Jailani. Tapi nggak apa-apa, boleh Abdul Qadir Jailani atau Abdul Qadir Jilani. Kata Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futhul Ghaib dikatakan, siapa nabi itu? Nabi itu adalah manusia-manusia yang diberi anugerah oleh Allah untuk melihat hal-hal gaib. Jin, Nabi bisa melihat. Manusia biasa tidak bisa melihat. Ustaz, kalau ada manusia bisa melihat jin, gimana? Kalau ada manusia bisa melihat jin, kalau tidak bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan jin. Ada perjanjian-perjanjian. Di TV pernah ada, wah yang ada di tubuhnya, keluarlah kamu, wah itu ada kerjasama dengan jin. Karena diketahui oleh pasiennya, di belakangnya banyak yang jin-jin besar. Manusia kalau bisa melihat jin, pasti bekerja sama dengan jin. Atau kalau manusia bisa melihat jin, itu jin nasab. Dulu nenek moyang bekerja sama dengan jin, kemudian dia turunkan keturunan cucu kesekian nanti akan dikawal oleh jin. Itu namanya jin nasab. Maka ada istilah anak indigo, bisa melihat alam gaib. Orang tuanya bangga, jangan ruqyah, sembuhkan dia, itu sakit. Wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Ayo semua, as-salatu
diperingati agar kita bisa memahami bagaimana kelahiran Nabi ini sebuah peristiwa penting. Para nabi saja berkomitmen, berjanji kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad, lepaskan kenabiannya, lepaskan kerasulannya, aman tubika ya Muhammad. Aku diperintahkan Allah untuk membenarkan ajaran Muhammad dan aku berjanji titik darah penghabisan aku akan membela Muhammad. Gitu ya. Ini umat Nabi Muhammad kok nggak serius. Apa yang datang dari Nabi Muhammad ditanya-tanyakan wae. Quran bilang gini, bener nggak sih? Quran bicara poligami, mama paling marah kalau dibaca ayat poligami. Ada ayatnya. Ibu hati-hati, murtad wanita yang menentang ayat poligami, karena itu ada. Paling Ustaz nggak diundang lagi ceramah. Pak Iwan, Ustaz Boyo diundang deta poligami. Tidak, istri saya satu. Sekarang istri saya lagi hamil ke-7. Tapi nggak tahu nanti sih kan, kita nggak tahu sejarah hidup. Bapak Ibu sekalian, nih ada orang rajin ngaji, keluarga Islam, ayahnya punya yayasan sekolah Islam, bapaknya meninggal. Ini ciri umat Nabi Muhammad yang setengah hati mengikuti Muhammad, yang setengah hati mengikuti Quran. Pak Ustaz, ya Pak, kami mau silaturahmi. Oh, berapa orang? Anak papa kami almarhum 13 dari 3 istri. Udah kita kumpul lah kita di kafe. Oh, sebelum COVID. Mau ngapain Pak? Mau minta saran tentang waris, mohon bimbingan tentang waris. Kumpul 13 kumpul Pak. Jelasin ayatnya. Ini Pak Qurannya, buka di handphone, buka. Oh iya, surat An-Nisa dari ayat 9 terus sampai ketemu nanti di akhir surat An-Nisa ayat terakhir. Oh iya, hadisnya ini. Oh gitu ya Pak ya. Ibu-ibunya tanya, Pak Ustaz, kalau waris boleh nggak sih dibagi rata aja? Masya Allah. Dia telah meragukan hukum Al-Qur'an. Bagi itu aja Pak Ustaz, bagi loto. Quran sudah bilang laki-laki bagiannya 2 kali dari kaum perempuan. Apa kalau umat Muhammad yang benar-benarkan Muhammad, sami'na wa ata'na, kami ikut saja. Bukan sami'na wa kehelana, sami'na wa pikir-pikirna. Saya begitu dia bertanya gitu, dalam hati saya, ngapain tuh enteng undang saya tuh? Udah saya jelasin kok malah bertanya kalau dibagi rata seperti apa. Nauzubillahi. Contoh kecil bahwa umat Nabi Muhammad kadang-kadang mengaku umat Nabi Muhammad tapi setengah-setengah mengikuti dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, nih surah Maryam 71, 72, 73, 74. Allah berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika haqqan maqdiya. Kalian semua akan melewati neraka. Semua kita akan melewati neraka. Semua kita. Karena rabbika haqqan maqdiya. Karena ini adalah keputusan Allah. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka. Ashtata bermacam-macam. Tsumma yusaquna ila mahsyar, kemudian digiring kepada mahsyar. Lihat Imam Nawawi dan Syekh Zainuddin Al-Bajawari menjelaskan secara jelas dalam kitab Qamyutul
dan umat Nabi Muhammad yang melewati Shiratal Mustaqim akan terbagi kepada 7 golongan. Jadi gak mungkin saya bahas semua, bahas satu saja. Yang pertama adalah as-siddiq, orang-orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Muhammad. Pokoknya lamun Allah jeung Nabi ngomong geus bener moal ngalawan, ini akan melewati Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti petir yang menyambar. Padahal lewat Shiratal Mustaqim menurut riwayat butuh waktu 3000 tahun. Jahannam, di bawahnya adalah Jahannam. Ma'wa Jahannam, Jahannam wa ismun limajmu'i niran, kata Imam Nawawi. Nah, Jahannam adalah nama-nama kumpulan neraka. Kalau Allah mengancam orang-orang kafir, Allah gunakan dalam Al-Quran Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Jahannam. Tapi orang-orang yang beriman, Allah ancam dengan nama neraka. Wailul lil mutaffifin, neraka wail orang yang beriman. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu, kata Syekh Hasan Al-Basri, banyak umat Muhammad akan masuk ke neraka Hawiyah dulu. Siapa orang yang akan cepat melewati Shiratal Mustaqim? As-siddiqun, orang-orang yang membenarkan apa yang dari Muhammad datang. Maksud memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah semakin kita berkumpul agar apa yang datang dari Muhammad itu semuanya benar, jangan dipakai pikir-pikir dulu. Jadi kalau ada yang mengkritik maulid beserta berjamaah kesiangan, jangan marah. Jangan marah. Maulid dari buatan bongsang dah. Jangan marah, karena memang kadang-kadang realitanya seperti itu. Sekarang banyak media tulis di Facebook apa, bikin 1 menit video, woi Muhammad kece, RT nama Muhammad tapi dia kece, kurang ajar, saya sebagai Muhammad kurang ajar, ada 1 menit kirim di Facebook, pasti sampai ke dia. Cari untuk membela terhadap Nabi kita Muhammad SAW, karena para nabi diutus oleh Allah, ketika Muhammad datang akan membela mereka. Inilah makna bagaimana kita harus menjunjung tinggi kedudukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hari-hari tanggal malam ini dilahirkan, kita mencoba kepada Allah menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Muhammad, kemudian yang berhijrah, memperbaiki diri, bersiaplah, Allah akan mereka tunjuk menjadi orang-orang pemenang. Maulid Nabi harus menghantarkan umatnya menjadi para pemenang dalam kehidupan ini. Itu tuh, Maulid Nabi jangan sia-sia, harus semakin
membuat kita optimis dalam hidup karena kita dijadikan oleh Allah kemenangan. Cahaya mata dalam diri kita semakin luar biasa, visi kita semakin kuat. Kenapa? Karena energi Muhammad masuk dalam diri kita. Marhaban ya Nurullah, marhaban 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 jannah husaini, marhaban marhaban. Tadi dibaca ya? Oke, tadi dibaca sedikit saja. Saya punya guru Habib Ali bin Habib Ahmad bin Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigar. Saya pernah dapat ilmu dari beliau. Apa makna marhaban ya nuru aini? Selamat datang wahai Muhammad, cahaya mataku. Muhammad adalah cahaya mataku. Kenapa? Syekh Al berjanji 500 tahun yang lalu nulis kalimat, wahai Muhammad, selamat datang kau, karena engkau adalah cahaya mataku. Apa maksudnya? Apa maksud Muhammad cahaya mata kita? Kata Habib Ali, kalau di mata kita tidak ada cahaya Muhammad, kalau tidak di mata kita tidak ada nuru aini, marhaban ya nuru aini, kalau di mata kita tidak ada cahaya Muhammad, habis kita menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Baik, di sini ada lampu cahaya. Oke. Siang ada matahari cahaya, malam ada bulan cahaya, di kantor-kantor pejabat ada bulan, ada lampu-lampu yang terang cahaya, itu semuanya cahaya. Kenapa? Bulan, bintang, matahari, lampu-lampu, semuanya terang benderang. Tapi kenapa ada yang maksiat? Kenapa ada yang korupsi di kantor? Kenapa ada anak membunuh ibunya, ibu mengaborsi anaknya? Kenapa terjadi? Karena cahaya-cahaya itu tidak cukup kalau di mata mereka tidak ada cahaya Muhammad. Marhaban ya nur ain, selamat datang wahai cahaya mata. Kita hadir ke sini karena ada cahaya Muhammad di mata kita. Kita bisa sholat berjamaah karena ada cahaya Muhammad di mata kita. Ibu bisa berbakti kepada suami karena di mata ibu ada cahaya Muhammad. Bapak bisa mencari nafkah, keluar dari jaringan, enggak mau harta kita haram. Bapak menghindar dari harta-harta yang haram. Bapak ingin anak-anak halal karena di mata Bapak ada cahaya Muhammad. Syekh Al berjanji mengarang kitab Al berjanji 3 miliar di tahun 1187, saya lupa pastinya. Sudah mengeluarkan uang 3 miliar. Beliau keliling Madinah, keliling Mesir, keliling Mekah untuk menanyakan syair saya ini benar apa tidak, hadisnya benar apa tidak. Ini gimana? Keluar menjadi kitab yang monumental di dunia. Sampai hari ini kita membaca Al berjanji. Jutaan manusia telah memanfaatkan, mencetak ulang, miliaran didapatkan, tapi Al berjanji dan keluarganya tidak pernah dapat royalti. Karena tulisan-tulisan dalam kitab itu begitu dalam untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Marhaban ya nurul aini, marhaban jannah husaini, Ustaz di kantor-kantor terang, punya terang untuk menerangi ini uang rakyat. Kenapa kau korupsi? Ini uang COVID. Kenapa kau korupsi? Ini uang buat jembatan. Kenapa kau korupsi? Iya, lampu di kantor nggak cukup menerangi karena di mata-mata para pejabat kita tidak ada cahaya Muhammad. Titik. Kalau ada cahaya Muhammad, ya mungkin mereka menandatangani proyek-proyek yang buruk. Inilah kenapa Maulid menjadi penting buat kita menuju Muhammad. Ayo kita hijrah. Yang mata kita selama ini lihat handphone, ganjal dari internet yang ada porno. Ayo cahaya Muhammad yang bisa ada. Ibu-ibu,
hijrah. Bagaimana suami di rumah menjadi wasilah, ibu menjadi ahli jannah. Bapak-bapak, berjuanglah bahwa anak istri yang dirawat di rumah, tanggung jawabin oleh kita, itu menjadi wasilah kita menjadi ahli surga. Ini makna hijrah, bagaimana kita lebih baik. Pak DKM, maaf Pak Depi ya. DKM dievaluasi progres sholat berjamaah dari bulan ke bulan ini meningkat apa tidak? Ini harus dengan maulid. Kenapa? Karena kita ingin hijrah. Hijrah menuju siapa? Menuju Allah. Hijrah menuju siapa? Menuju Muhammad. Karena mata kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah. Telinga kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah. Hati kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah. Progresnya gimana? Ustaz Boy, kenapa? Ini pengajian kita kok nggak rame, masjid kita nggak rame. Oke, DKM sudah keliling kampung belum? Belum keliling kampung, ketok. Bawa Pak RW, Pak RW, RT dan RW yang baik adalah bangun jam 4, sisir rumah-rumah. Assalamualaikum, salat subuh. Ini jarang salat subuh, ketok-ketok lebih kencang. Baru pasang petasan, doa. Sekarang banyak media tulis di Facebook apa, bikin 1 menit video, woi Muhammad kece, RT nama Muhammad tapi dia kece, kurang ajar, saya sebagai Muhammad kurang ajar, ada 1 menit kirim di Facebook, pasti sampai ke dia. Cari untuk membela terhadap Nabi kita Muhammad SAW, karena para nabi diutus oleh Allah, ketika Muhammad datang akan membela mereka. Inilah makna bagaimana kita harus menjunjung tinggi kedudukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hari-hari tanggal malam ini dilahirkan, kita mencoba kepada Allah menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Muhammad, kemudian yang berhijrah, memperbaiki diri, bersiaplah, Allah akan mereka tunjuk menjadi orang-orang pemenang. Maulid Nabi harus menghantarkan umatnya menjadi para pemenang dalam kehidupan ini. Itu tuh, ya. Maulid Nabi jangan sia-sia, harus semakin membuat kita optimis dalam hidup, karena kita dijadikan oleh Allah kemenangan. Cahaya mata dalam diri kita semakin luar biasa, visi kita semakin kuat. Kenapa? Karena energi Muhammad masuk dalam diri kita. Marhaban ya Nurah, marhaban marhaban jannah husaini, marhaban marhaban. Tadi dibaca ya? Oke, tadi dibaca sedikit saja. Saya punya guru Habib Ali bin Habib Ahmad bin Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigar. Saya pernah dapat ilmu dari beliau. Apa makna marhaban ya nuru aini? Selamat datang wahai Muhammad, cahaya mataku. Muhammad adalah cahaya mataku. Kenapa? Syekh Al berjanji 500 tahun yang lalu nulis kalimat, wahai Muhammad, selamat datang
cahaya mata kita. Kata Habib Ali, kalau di mata kita tidak ada cahaya Muhammad, kalau tidak di mata kita tidak ada nur aini, marhaban ya nur aini. Kalau di mata kita tidak ada cahaya Muhammad, habis kita menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Baik, di sini ada lampu cahaya. Oke. Siang ada matahari cahaya, malam ada bulan cahaya, di kantor-kantor pejabat ada bulan, ada lampu-lampu yang terang cahaya, itu semuanya cahaya. Kenapa? Bulan, bintang, matahari, lampu-lampu, semuanya terang benderang. Tapi kenapa ada yang maksiat? Kenapa ada yang korupsi di kantor? Kenapa ada anak membunuh ibunya, ibu mengaborsi anaknya? Kenapa terjadi? Karena cahaya-cahaya itu tidak cukup kalau di mata mereka tidak ada cahaya Muhammad. Marhaban ya nur ain. Selamat datang wahai cahaya mata. Kita hadir ke sini karena ada cahaya Muhammad di mata kita. Kita bisa sholat berjamaah karena ada cahaya Muhammad di mata kita. Ibu bisa berbakti kepada suami karena di mata ibu ada cahaya Muhammad. Bapak bisa mencari nafkah, keluar dari jaringan, tidak mau harta kita haram. Bapak menghindar dari harta-harta yang haram. Bapak ingin anak-anak halal karena di mata Bapak ada cahaya Muhammad. Syekh Al-Barjanji mengarang kitab Al-Barjanji 3 miliar di tahun 1187, saya lupa pastinya. Sudah mengeluarkan uang 3 miliar. Beliau keliling Madinah, keliling Mesir, keliling Mekah untuk menanyakan syair saya ini benar apa tidak, hadisnya benar apa tidak, ini gimana. Keluar menjadi kitab yang monumental di dunia. Sampai hari ini kita membaca Al-Barjanji. Jutaan manusia telah memanfaatkan, mencetak ulang, miliaran yang didapatkan, tapi Al-Barjanji dan keluarganya tidak pernah dapat royalti. Karena tulisan-tulisan dalam kitab itu begitu dalam untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Marhaban ya nur aini, marhaban jadal husaini, Ustaz di kantor-kantor terang, bener terang untuk menerangi ini uang rakyat. Kenapa kau korupsi? Ini uang COVID. Kenapa kau korupsi? Ini uang buat jembatan. Kenapa korupsi? Iya, lampu di kantor nggak cukup menerangi karena di mata-mata para pejabat kita tidak ada cahaya Muhammad. Titik. Kalau ada cahaya Muhammad, ya mungkin mereka menandatangani proyek-proyek yang buruk. Inilah kenapa Maulid menjadi penting buat kita menuju Muhammad. Ayo kita hijrah. Yang mata kita selama ini lihat handphone, ganjel dari internet yang ada porno. Ayo cahaya Muhammad yang bisa ada. Ibu-ibu, hijrahlah. Bagaimana suami di rumah menjadi wasilah, ibu menjadi ahli jannah. Bapak-bapak, berjuanglah bahwa anak istri yang dirawat di rumah, tanggung jawab oleh kita, itu menjadi wasilah kita menjadi ahli surga. Ini makna hijrah, bagaimana kita lebih baik. Pak DKM, maaf Pak Depi ya. DKM dievaluasi progres sholat berjamaah dari bulan ke bulan ini, kata apa tidak? Ini harus dengan Maulid. Kenapa? Karena kita ingin hijrah. Hijrah menuju siapa? Menuju Allah. Hijrah menuju siapa? Menuju Muhammad. Karena mata kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah, telinga kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah, hati kita diterangi oleh Muhammad atas izin Allah. Progresnya gimana? Ustaz Boy, kenapa? Ini pengajian kita kok nggak rame, masjid kita nggak rame. Oke, DKM sudah keliling kampung belum? Belum keliling kampung, ketok. Bawa Pak RT, Pak RT, RT dan RW yang baik adalah bangun jam 4,
Sisi rumah-rumah. Assalamualaikum. Sholat subuh ini jarang sholat subuh. Ketok-ketok nanti kencang. Tiba-tiba pasang petasan. Doa.